Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Nurhalisoh dengan NIM 20416261 dari MN20C. Pertama, yang paling utama, saya hormati Ibu Neni Triana STMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemancingan ikan mutiara jaya Desa Cikande, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Nah, langsung saja, di sini ada latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya perikanan yang sangat besar. Kegiatan perikanan secara umum dibagi menjadi usaha penangkapan dan budidaya. Usaha penangkapan dan budidaya sebagian besar masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Seiring perkembangan dunia bisnis, sektor perikanan mampu berkembang sebagai objek pariwisata. Salah satu objek bina wisata potensial adalah kolam pemancingan ikan. Nah, perkembangan dan kemajuan teknologi menyebabkan perubahan perilaku masyarakat secara sosial. Kesibukan kerja dan rutinitas harian menjadi masyarakat memiliki kebutuhan akan hiburan. Kolam pemancingan ini adalah menjadi salah satu tempat dan memenuhi kebutuhan akan hiburan serta mampu memfasilitasi masyarakat yang memiliki hobi memancing ikan. Selanjutnya ada kajian aspek legal. Yang pertama ada nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Pemancingan Mutiara Jaya. Dan yang kedua ada alamat perusahaan. Alamat perusahaannya ada di Desa Cikande, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang. Selanjutnya ada gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaannya yaitu Pemancingan Mutiara Jaya berdiri tahun 2018. Merupakan tempat kegiatan usaha yang bergerak di bidang perikanan, khususnya di bidang jasa perikanan. Awal berdirinya Pemancingan Mutiara Jaya ini dengan terlihatnya peluang pasar yang cukup besar pada usaha pemancingan. Yang kedua ada jenis bidang usaha. Jenis bidang usaha ini merupakan perorangan yang dikelola oleh keluarganya. Yang ketiga ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini yaitu Bapak Kurbidin. Di slide kelima ini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar. Yang pertama kita jelaskan dulu analisis potensi pasar. Nah, analisis potensi pasar ini dilakukan dengan mengkaji data-data yang sudah ada, baik untuk melihat potensi jasa pemancingan ikan maupun kebutuhan alat pancing dan juga melihat jumlah kapasitas yang terpasang. Dan yang kedua ada peluang pasar. Peluang pasar ini perusahaan dapat mencari peluang-peluang baru secara sistematis dan banyak organisasi mendapat gagasan-gagasan baru dengan hanya memasang telinga dan membuka mata terhadap perubahan pasar. Dan yang ketiga ada estimasi permintaan pasar. Estimasi permintaan pasar ini dibagi para manajer produksi. Estimasi atau perkiraan secara kuantitatif permintaan terhadap suatu produk penting untuk diketahui karena berhubungan dengan berapa banyak produk yang akan diproduksi. Nah, yang kedua ada analisis segmen pasar. Analisis segmen pasar ini dapat dilihat berdasarkan fisikografis, yaitu konsumen kolam pemancingan berasal dari kalangan kelas sosial menengah ke bawah. Dengan artian, kalangan yang diambil oleh kolam pemancingan ikan Bapak Kurbidin ini hanya mengambil pada konsumen yang mempunyai biaya minimal dalam melakukan kegiatan hiburan. Namun, ada beberapa jenis perbedaan sistem pemancingan yang antara lain adalah ada dengan sistem Galatama dan sistem Kilogebrus. Sedangkan yang diterapkan di kolam pemancingan ikan Bapak Kurbidin ini adalah sistem Kilogebrus. Yang ketiga ada analisis baruan pemasar. Produk adalah elemen kunci dalam tawaran pasar. Perencanaan pemasar dimulai dengan memformulasikan tawaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Analisis proses keputusan pembelian menunjukkan bahwa sebagian besar alasan konsumen memancing di Mutiara Jaya ini dikarenakan oleh jarak yang sangat dekat antara tempat tinggal konsumen dengan pemancingan Mutiara Jaya. Lalu dilanjutkan karena alasan kenyamanan tempat dan fasilitas yang tersedia.
Yang keempat, ada analisis pemasaran masa depan. Pemasaran di masa depan memerlukan konsep yang lebih robust, sejalan dengan hal tersebut dan juga berbagai perubahan mendasar dalam satu dekade belakangan ini. Perubahan pertama adalah para pelanggan yang menjadi semakin menonjol sifat kemanusiawiannya yang diindikasikan dengan semakin kuat kesadaran dan kepedulian mereka terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang kelima, ada pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Era teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat pesaing bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak sekali metode bisnis yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya, mulai dari pemasang iklan, membagikan brosur, memberikan potongan atau diskon, dan pemasaran produk dan jasa melalui elektronik seperti internet. Perkembangan bisnis saat ini tidak terlepas dari peran penting teknologi informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kekuatan informasi dan teknologi informasi dijadikan alat atau tools dalam meningkatkan persaingan atau kompetisi bisnis. Yang terakhir ada simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Pasar merupakan tempat terkumpul para penjual yang menawarkan barang ataupun jasa kepada para pembeli yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk memiliki barang dan jasa tersebut, hingga terjadinya kesepakatan transaksi atau transfer atas kepemilikan barang atau kenikmatan jasa tersebut. Selanjutnya ada kajian aspek sosial dan ekonomi. Di slide ini ada dukungan umum pembangunan dan dukungan pertumbuhan ekonomi negara dan masyarakat. Yang pertama ada dukungan umum pembangunan. Pentingnya dukungan umum pembangunan supaya berjalan dengan lancar dan menjadi pemancingan yang maju untuk warga sekitar dan agar sedikit memudahkan pembangunan. Dan yang kedua ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya, aktivitas perekonomian ini adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Selanjutnya ada dukungan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat baik meningkat maupun menurun secara nyata berhubungan erat dengan kebutuhan hidup dalam pemenuhannya. Sebagaimana pengakuan dari seorang informan bahwa yang bersangkutan cukup terbentukan dengan adanya pemancingan ikan mutiara jaya dari kelompok masyarakat yang memberikan pinjaman atau dana untuk pembangunan usahanya. Dan yang terakhir ada simpulan dukungan ekonomi dan sosial. Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Di antara aspek dan dimensi itu, pembangunan ekonomi adalah yang lebih menonjol dan konkret karena dampaknya langsung terasa pada kehidupan manusia yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pembangunan lebih diidentikan dengan pembangunan ekonomi. Di slide ke-8 ini ada aspek lingkungan. Yang pertama ada dukungan lingkungan fisik, yang kedua ada dukungan lingkungan makhluk hidup. Yang pertama dukungan lingkungan fisik, sumber air untuk menunjang kegiatan usaha kolam pemancingan ikan cukup dekat. Karena kolam pemancingannya yang dekat dengan sungai, maka suplai air tidak menjadi kendala di kolam pemancingan ikan Bapak Bidin tersebut. Dengan lingkungan masyarakat sekitar yang mendukung adanya pendirian usaha kolam pemancingan ikan, karena selain memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan, kolam pemancingan itu sendiri dapat menarik lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Yang kedua ada dukungan lingkungan makhluk hidup. Makhluk hidup bertumbuh sebab adanya energi hasil dari metabolisme dalam tubuh makhluk hidup tersebut, hewan, ikan. Kolam pemancingan ini metode terbaik beternak, masing-masing kolam diisi dengan satu jenis ikan, ada ikan gurame, patin, dan mas. Untuk sementara tidak ada sistem lain yang mengalahkan ini. Biofok merekayasa kolam sebagai lingkungan kehidupan ikan dengan mengandalkan pasokan oksigen
dan pemanfaatan mikroorganisme yang secara langsung dapat mengubah senyawa organik dan organik yang terdiri dari karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Yang terakhir ada simpulan dukungan lingkungan. Secara umum, faktor-faktor geografi yang mempengaruhi perkembangan budidaya ikan kolam air deras dilihat dari dua aspek. Yang pertama, kondisi fisik lingkungan daerah penelitian meliputi iklim, kualitas dan kuantitas air, kemiringan lereng dan relief sangat sesuai untuk usaha budidaya kolam air deras. Sedangkan yang kedua, kondisi sosial dilihat dari usaha budidaya kolam ini memberikan perkembangan yang tinggi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pembudidaya. Hal ini bisa dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, fasilitas hidup, dan kondisi tempat tinggal yang cukup baik. Di slide ke-10 ini ada aspek teknis, yaitu ada pemilihan lokasi, tata letak, sarana dan prasarana, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan, kelengkapan administrasi, manajemen, proyek, SDM yang dibutuhkan. Yang pertama, kita pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini penting bagi perusahaan dalam persaingan dan menemukan kelengkapan hidup perusahaan tersebut. Sebelum suatu perusahaan memulai operasi produksi, pemilik harus menentukan lebih dahulu di mana letak perusahaan tersebut, karena apabila tidak dipertimbangkan maka mengalami kesulitan dalam menjamin kelangsungan hidupnya, dikarenakan beroperasi secara tidak efektif dan efisien. Peran lokasi bagi kegiatan industri atau manufaktur sangat penting. Pemilihan lokasi kolam pemancingan ikan Bapakut Bidin cukup strategis karena mudahnya alat transportasi yang digunakan konsumen untuk datang ke kolam pemancingan ikan Bapakut Bidin. Yang kedua ada tata letak. Tata letak pemancingan ikan MJ terdiri dari 3 kolam ikan dan mempunyai lahan yang sangat luas, dikelilingi beberapa tanaman dan suasana yang sangat adem, cocok untuk memancing. Yang ketiga ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini yakni terkait dengan kolam pemancingan. Tak lengkap rasanya bila bisnis pemancingan tidak dilengkapi sarana, penduduk, dan prasarana yang dimaksudkan. Ini juga termasuk bangunan yang ada di usaha pemancingan ikan MJ. Ada pula tambahan seperti tempat duduk, toilet, ataupun sarana lainnya untuk penunjang dan fasilitas kolam pemancingan. Hal ini sangat penting keberadaannya dan perlu diperhatikan. Yang keempat, ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkannya itu kurang lebih kayak joran, kail, umpan, rel, senar gitu. Yang kelima ada kelengkapan administrasi. Dalam menjalankan proyek investasi kolam pemancingan Mutiara Jaya membutuhkan sejumlah dana sebagai modal yang dihimpun dalam modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik usaha yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya. Yang keenam ada manajemen proyek. Ada beberapa macam proyek, yaitu proyek engineering, konstruksi, manufacturing, penelitian dan pengembangan, proyek manajemen kapital, dan proyek kapital. Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai pengembangan kolam, maka akan dilakukan mengenai manajemen proyek penelitian dan pengembangan. Dalam penjadwalan proyek di kolam pemancingan ikan Bapakut Bidin ini terjadi karena akan dikembangkannya usaha dengan jumlah pekerjaan sebanyak 3 orang. Dan yang terakhir ada SDM yang dibutuhkan. SDM yang dibutuhkan pemancingan Mutiara Jaya ini yang berkualitas akan membantu usaha pemancingan untuk lebih berkembang dan mencapai tujuan. Dengan membutuhkan SDM, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik. Karena technical skill atau keterampilan teknik, human skill keterampilan karyawan, dan managerial skill keterampilan manajer atau pemilik usaha karyawan akan semakin membaik. Aspek teknologi. Yang pertama ada mesin atau perlengkapan teknologi, yang kedua ada sistem teknologi yang akan digunakan, dan yang ketiga ada teknologi informasi yang akan digunakan. Pertama kita jelaskan dengan mesin atau perlengkapan teknologi. Mesin atau perlengkapan teknologi ini mesin yang akan digunakan seperti mesin untuk melancarkan air, dan yang kedua ada sistem teknologi yang akan digunakan seperti website, karena dari website tersebut pelanggan bisa melihat apakah
pemancingan MJ tersebut membuka persewaan pemancingan atau tidak. Yang ketiga ada teknologi informasi yang akan digunakan. Teknologi informasi yang akan digunakan itu adalah lewat handphone. Dari handphone tersebut kita dapat memberitahu bahwa pemancingan ikan MJ tersebut sudah membuka dan bisa memancing ikan. Nah, di sini ada aspek finansial. Yang pertama ada kebutuhan modal. Dalam menjalankan proyek investasi kolam pemancingan Mutiara Jaya tersebut membutuhkan sejumlah dana sebagai modal yang dihimpun dalam modal sendiri, yaitu modal yang berasal dari pemilik usaha dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu tidak tertentu lamanya sebesar 1.227.500, modal investasi sebesar 952.500 hanya untuk membeli ikan dan modal kerja sebesar 275.000 per bulan. Yang kedua ada cash flow. Proyek keuntungan dapat diketahui dan membuat proyeksi pendapatan dan biaya selama 5 tahun berdasarkan data yang tengah berjalan. Di sini ada kas masuk tahun 2018, investasinya sebesar 952.500, pendapatannya 553.000, total kas masuknya 1.505.000. Tahun 2019 investasinya tidak ada, pendapatan 738.000, total kas masuknya 738.000. Tahun 2020 investasinya tidak ada, pendapatannya 960.000, total kas masuk 960.000. Tahun 2021 investasinya tidak ada, pendapatan 1.200.000, total kas masuknya 1.200.000. Tahun 2022 pendapatannya 1.440.000, total kas masuknya 1.440.000, untuk investasinya tidak ada. Untuk kas keluarnya itu tahun 2018 aktiva tetapnya 950, biaya operasionalnya 75.000, biaya produksinya 200.000, biaya penyusutannya 195.500, total kas keluarnya 1.415.000. Untuk tahun 2019 aktiva tetapnya tidak ada, biaya operasionalnya 85.000, biaya produksinya 300.000, biaya penyusutannya 195.500, total kas keluarnya 575.000. Tahun 2020 aktiva tetapnya tidak ada, biaya operasionalnya 95.000, biaya produksinya 400.000, biaya penyusutannya sebesar 195.500, untuk total kas keluarnya 685.500. Untuk tahun 2021 aktiva tetapnya kosong, biaya operasionalnya 105.000, biaya produksinya 500.000, biaya penyusutannya 195.500, total kas keluarnya 755.500. Tahun 2022 aktiva tetapnya tidak ada, biaya operasionalnya 115.000, biaya produksinya 600.000, biaya penyusutannya sebesar 195.500, total kas keluarnya 905.500. Untuk defisitnya tahun 2018 sebesar 90.000, untuk 2019 sebesar 163.000, tahun 2020 sebesar 275.000, tahun 2021 sebesar 404.500, tahun 2022 sebesar 534.500. Untuk saldo awalnya 2018 tidak ada, 2019 90.000, 2020 sebesar 253.000, tahun 2021 sebesar 528.000, tahun 2022 sebesar 932.000. Untuk saldo akhirnya 2018 90.000, 2019 253.000, 2020 sebesar 528.000, untuk 2021 sebesar 932.000, untuk 2022 sebesar 1.467.000.
Di sini ada analisis kelayakan, yaitu yang pertama ada net present value, yang merupakan nilai sekarang present value dari selisih antara benefit dengan cost atau biaya pada discount rate tertentu. NPV menunjukkan kelebihan benefit dibandingkan dengan cost. Apabila nilai NPV 0, berarti proyek tersebut menguntungkan. Sebaliknya, apabila NPV 0, berarti proyek tersebut tidak layak diusahakan. Yang kedua ada IRR atau Internal Rate of Return. Analisis ini untuk menentukan apakah suatu usulan proyek investasi dianggap layak atau tidak dengan cara membandingkan antara IRR dengan tingkat keuntungan yang diharapkan atau diisyaratkan. Expected Rate of Return. Yang ketiga ada Payback Period. Metode payback period ini atau PP ini menunjukkan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh modal yang digunakan. Dalam menggunakan metode ini perlu diketahui karena sisa tidak dapat dikurang proses tahun keempat. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Saya Lilis Nurholisoh mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.